Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas di antara fadilah beriman kepada malaikat, yaitu timbulnya rasa syukur kepada Allah, karena salah satu daripada kebaikan Allah menugaskan malaikat untuk memohon ampun dan mendoakan para manusia atau hamba-hamba yang mukmin, dan itu adalah salah satu daripada bukti kasih sayang Allah kepada kita. Dan kita sudah bahas contoh-contohnya, dan banyak yang menjadi contoh lain yang kita tidak perpanjang contoh-contoh tersebut. Tapi intinya kita ini ada makhluk Allah yang lain yang senantiasa mendoakan kita. Jadi bukan hanya kita yang memohon ampun pada diri kita sendiri, ternyata malaikat pun memohon ampun pada kita. Dan inilah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan masih tentang fadilah terhadap malaikat, karena terlalu luas dan terlalu banyak yang harus kita syukuri, maka perlu kita tahu persatu-persatu tentang keutamaan mengimani adanya malaikat. Berikutnya fadilah yang ke-8, yaitu dengan beriman atau meyakini adanya malaikat, maka kita akan berusaha menghindari amalan-amalan yang menjadi penyebab dibenci oleh malaikat. Ini yang kemarin itu kita sudah bahas, amalan-amalan yang menjadi penyebab didoakan oleh malaikat. Mulai malam ini kita akan lihat, kalau kita benar yakin malaikat itu ada, dan Allah telah menggambarkan melalui lisan nabinya bahawa malaikat itu tidak suka dengan beberapa amalan. Dia benci dengan orang yang melakukan amalan itu, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling terlaknat. Makanya di antara hadis-hadis Nabi langsung disebutkan dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh malaikat. Kalau malaikat yang melaknat, itu adalah doa keburukan. Kalau malaikat yang berdoa, tidak ada celah untuk tidak dikabulkan. Berbeda dengan kita ini berdoa belum tentu terkabulkan. Mungkin banyak makanan haram yang masuk ke dalam darah kita, karena salah satu penghalang doa adalah makanan haram. Oh, kita tidak merasa makan haram, yang kita makan selalu buah-buahan, jeruk, tidak merasa haram. Bukan zatnya yang haram, proses mendapatkannya yang haram. Kita beli jeruk, tapi dari hasil tanda tangan bon kosong.
jeruknya tidak haram. Harta membeli jeruk itu yang haram. Jeruk itu jadi darah, lalu kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak satu pun dikabulkan. Oh, rupanya kita merasa dikabulkan. Sudah banyak makan haram, ternyata kita merasa aman. Kita minta kaya, seakan-akan kita diberi kaya. Jadi kita merasa sudah dikabulkan. Kita minta ini dapat, minta itu dapat. Bisa jadi itu bukan karena pengabulan. Bisa jadi Allah sedang mengulur-ngulur waktu agar kita terus dalam maksiat. Berhati-hatilah dengan konsep pembiaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang disayang Allah salah satunya adalah sering diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang sakit, demam, pilek, batuk-batuk, enggak sembuh-sembuh. Nah, itu orang masih disayang Allah. Tapi kalau enggak pernah terjadi sesuatu, kita merasa aman, bisa jadi kita sedang di dalam pusaran istidraj. Nah, oleh karena itu jemaah melakukan Allah, jangan sampai kita ini menjadi sosok yang sedang melakukan satu perkara yang dibenci oleh malaikat. Maka akan muncul doa-doa keburukan yang melaknat kita, dan itu keluar dari lisannya para malaikat. Ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abi Salamah yang dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah datang ke rumah Abu Salamah, lalu kemudian Ummu Salamah istrinya berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basarahu fa aghamadahu. Ketika Rasulullah datang menjenguk Abu Salamah, Abu Salamah telah meninggal dunia, lalu kemudian matanya dalam keadaan terbuka. Fa aghamadahu, Rasulullah kemudian menutup mata Abu Salamah yang baru saja meninggal. Summa qala, lalu Rasulullah berkata, innar ruha iza qubida tabi'ahu al-basar. Ruh itu kalau sudah diambil oleh Allah atau dicabut nyawa oleh Allah, maka mata mengikuti ruh, kata Rasulullah. Makanya kenapa orang meninggal matanya melihat ke atas, terbelalak melihat ke atas, bukan karena husnul atau su'ul khatimah, tapi matanya melihat ruh, ruhnya sendiri, nyawanya sendiri yang selama ini terpendam di dalam casing yang bernama kulit. Maka disuruh tutup. Fadajja nasun min ahli. Kemudian terjadilah hiruk pikuk di dalam keluarga itu. Ada yang berdoa untuk Abu Salamah, ada yang menyebut-nyebut keburukannya. Faqal, ketika Rasulullah mendengarkan macam-macam kalimat di rumah Abu Salamah yang baru meninggal itu, Rasulullah berkata, la tada'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah engkau mendoakan diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Karena setiap kalimat yang bentuknya doa dari kalian, malaikat mengaminkannya. Nah, ini di sini poin hadis riwayat Muslim. Di sini poin yang ingin disebutkan bahawa malaikat itu kalau doa kebaikan diaminkan, semoga seperti kebaikan itu. Tapi kalau mendoakan keburukan juga diaminkan seperti keburukan itu. Makanya dilarang menyebut-nyebut keburukan mayat. Dilarang menyebut-nyebut keburukan mayat karena khawatir diaminkan oleh malaikat menjadi penyebab, menjadi penyebab bertambah siksa terhadap mayat. Disebutlah kebaikan-kebaikannya. Masalah keburukan
dia begitu sakaratul maut selesai, dia akan mendapatkan jatah seperti amalnya. Kalau buruk, dia akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Enggak kita sebut pun, tetap azabnya tetap dahsyat. Namun yang berbahaya ketika kita mulai menggunjingkan mayat. Jadi walaupun itu sebenarnya wajar terjadi, kecuali memang orang-orang yang menjadi patokan dalam syiar kita agar tidak diikuti, maka itu tidak mengapa. Itu termasuk menggunjing yang dibolehkan, seperti menggunjingkan Fir'aun, Qarun, Namrud, Haman. Itu tidak mengapa. Jadi jangan pulang dari pengajian ini enggak berani lagi mencaci Fir'aun. Jadi asal ada penceramah cerita tentang keburukan Fir'aun, sudah kita tegur, enggak boleh bilang-bilang tentang Fir'aun. Itu salah. Itu termasuk yang dibolehkan supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Orang boleh dibicarakan keburukannya kalau level keburukannya dia sendiri bangga dengan keburukan itu. Lalu kita cerita sama orang lain, jangan tiru fulan, akhlaknya buruk sekali, dia begini, dia begini, untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Itu dibolehkan. Itu ngupat, tapi ngupat yang dibolehkan. Baik, kalau begitu, jangan sampai kita didoakan keburukan oleh malaikat, dan jangan sampai malaikat membenci kita. Apa saja kira-kira yang patut kita jaga? Di antaranya, yang pertama, malaikat benci kepada orang yang memelihara anjing dan ada lukisan atau patung di rumahnya. Ini perkara yang dibenci oleh malaikat. Otomatis rumah dibenci, yang dimaksud bukan membenci dinding rumah, tapi isi rumah yang dibenci. Jadi jangan mengira bahwa malaikat membenci rumah, membenci plafon rumah, seng rumah, itu enggak ada urusan. Isi rumah yang dibenci. Siapa orang yang dibenci itu? Yang memelihara anjing, lukisan dan patung di rumahnya. Dan ini banyak sekali dalilnya, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, banyak sekali dalilnya. Di antaranya dalam urusan masalah anjing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan dari Abi Talhah radhiyallahu anhu, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tamathil. Malaikat tidak akan pernah mau memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan tamathil, yaitu patung. Dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, atani Jibril, aku pernah didatangi oleh Jibril. Faqal, lalu Jibril berkata, inni kuntu ataituka al-barihah. Muhammad, tadi malam aku mendatangimu. Biasanya Jibril kalau datang kepada Nabi, tentu Nabi diberitahu oleh Jibril dan terjadi pertemuan. Tapi kali ini Jibril mengatakan, Muhammad, tadi malam aku datang, tapi baru diberitahu besoknya. Berarti Nabi enggak tahu bahwa tadi malam ada Jibril. Lalu Jibril menyambung, falam yamna'ni an akuna dakhaltu 'alaika al-bait allazi kanat fihi. Ada sesuatu yang mencegahku untuk bisa masuk ke rumah untuk menemuimu, wahai Muhammad. Jadi Jibril mengatakan, aku tadi malam ada, tapi aku enggak bisa masuk ke rumahmu ya Rasulullah. Ada apa? Lalu Jibril melanjutkan, illa annahu kana fi babil bait timsal ar-rijal. Karena
di depan rumah ada satu timsal, ya, iaitu ada di pintu rumah ada gambar laki-laki, kata Rasulullah, kata Jibril, ya. Timsal di sini bermakna patung, tapi para ulama mengatakan bahawa bukan Nabi memelihara patung, tidak, tapi di pintu, ya, ada gambar seperti gambar seorang laki-laki. Wa kana fil baiti qiramu sitrin fihi tamasil. Juga di dalam rumahmu wahai Muhammad itu ada tirai, ada tirai penutup pintu, ya, yang ada gambar di tirai, gorden, di gorden yang ada tirai, kata Jibril alaihi salam. Wa kana fil baiti kalbun, juga ada anjing yang sedang berada di rumahmu. Nabi Muhammad tidak pelihara anjing, karena nanti masalah anjing ini ada dibantu dengan hadis yang lain. Pernah Rasulullah berjanji dengan Jibril untuk bertemu. Sudah waktunya bertemu, Jibril tidak nampak. Rasulullah marah. Lalu beliau berkata sambil melemparkan tongkat. Rasulullah marah, mengira bahawa Jibril berbohong. Dan kata Rasulullah, tidak mungkin utusan Allah berbohong. Mana mungkin, enggak mungkin Jibril berbohong. Dilemparnya tongkat menunjukkan kemarahan Nabi. Lalu tidak lama setelah Rasulullah berkata itu, keluarlah seekor anak anjing dari balik ranjang, dari bawah ranjang keluar. Rasulullah bertanya, hadis itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bertanya ke Aisyah, siapa yang masukkan anak anjing ini? Kata Aisyah, aku tidak tahu ya Rasulullah, dia menyelinap sendiri. Kan biasa Pak, ya, biasa kita saja kadang-kadang kucing masuk ke dalam rumah kita tidak tahu, ya. Anjing itu masuk, berada di bawah ranjang Rasulullah. Begitu Rasulullah tahu, disuruh keluarkan wahai Aisyah. Diusir. Begitu diusir anjing itu, langsung Jibril muncul. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa engkau melanggar janjimu wahai Jibril? Jibril berkata, tidak ya Rasulullah, aku ada dari tadi, namun aku tidak bisa masuk ke rumah karena ada seekor anak anjing. Itu tidak dipelihara Pak. Masuk sendiri saja malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah. Nanti di ujung hadis ini akan disebutkan oleh Jibril itu yang patung itu bongkar, yang gambar patung di pintu bongkar, kemudian tirai robek, dirobek, dibuat dirubah gambarnya, dipotong-potong rubah gambarnya, dan anjing itu keluarkan, baru aku bisa masuk ke dalam rumah itu, kata Jibril alaihissalam. Jadi masalah anjing itu memang, walaupun anjing itu sebenarnya makhluk Allah, tidak berdosa. Anjing, apakah hari-hari anjing berdosa? Gara-gara dia bernajis, apakah anjing selalu berdosa? Kan tidak, ya. Apakah babi berdosa? Tidak. Yang berdosa siapa? Yang makan babi, ya. Yang melakukan hubungan dalam hari-hari dengan anjing, salah satunya memelihara anjing. Anjing itu mana ada dosanya? Dia bukan makhluk yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah, cuma menjadi ujian bagi kita untuk melihat iman kita taat atau tidak, ya. Jadi itu aneh kan kalau kita berfikir dia binatang yang buruk, padahal dia makhluk Allah. Kita karena bencinya pada makhluk ini, sampai pada manusia pun kita sematkan nama dia, anjing kau katanya. Ada orang yang pernah bilang sama orang, ayam kau, nggak ada kan Pak, bebek kau, nggak ada, anjing Pak. Berarti menunjukkan kita kalau marah sama orang, kita marah memakai label anjing. Bui kah kita bilang, nanti sampai di mall-mall benci sama bui, buy one get one ditulis sama, ya, nanti sampai segitunya orang benci. Apakah mereka bermasalah? Tidak. Yang bermasalah kita
dilihat ketaatan kita oleh Allah. Jaga-jaga, jangan pelihara anjing begini dan begini. Nah, oleh kerana itu memelihara itu dilarang, memelihara anjing itu dilarang. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ittakhaza kalban, barang siapa memelihara anjing, illa kalba masyiyah aw saydin aw zar'in intaqassa min ajrihi kulla yawmin qirat. Barang siapa memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga binatang ternak, atau anjing untuk berburu, atau anjing untuk menjaga kebun atau tanaman, selain daripada 3 jenis anjing ini, siapa yang pelihara maka dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirat. Ini dalam hadis ini. Kalau dalam hadis lain dari Ibnu Umar, hadis riwayat Bukhari Muslim, maniktana kalban, barang siapa yang memelihara anjing, laisa bikalbi masyiyah aw daribah, bukan anjing untuk menjaga binatang ternak atau untuk dijadikan sebagai anjing berburu. Jadi selain daripada model anjing ini dipelihara, nuqissa kulla yawmin min amalihi qiratain, maka dikurangi setiap hari pahalanya 2 qirat. Sedangkan 1 qirat itu sebesar 1 gunung Uhud. 2 qirat dengan pelihara anjing berarti amal kita terus berkurang setiap hari. Setiap hari berkurang di ATM catatan amal kita, kurang sendiri gara-gara hanya memelihara anjing. Malaikat jangan harap masuk. Oh, ada tujuan untuk menjaga rumah supaya isi rumah aman, dia pelihara anjing menjaga pencuri. Itu kan begitu ceritanya. Selain daripada 3 kebutuhan tadi, jadi untuk menjaga binatang ternak, misal kita punya banyak kambing, tak sanggup kita jaga, daripada kita sewa orang, bagus beli anjing. Anjing tak perlu gaji 13. Kalau sewa orang perlu gaji tiap bulan, belum lagi minta tambahan, belum lagi harus berikan THR. Anjing tak ada perlu THR, kasih makan setiap hari, selesai urusan sama dia. Dia pelihara kambing boleh, atau dia pelihara tanaman, kita suruh kita ikat di kebun supaya orang tidak mencuri di kebun, boleh. Atau untuk berburu, kalbus saidi, itu baru boleh. Selain daripada itu, untuk taruh di pintu pagar agar pencuri tidak berani masuk, tetap pahala kita dikurangi 1 hari 2 qirat. Masya Allah, dikuranginya bukan cilet-cilet, 2 qirat setiap hari. 2 gunung Uhud setiap hari dihapus, setiap hari dihapus sampai kita membebaskan anjing itu. Maka berhati-hatilah dengan amalan ini. Dan malaikat benci sekali kepada orang yang memelihara anjing di rumahnya, benci sekali. Tapi Ustaz, kalau nggak ada anjing, udah berapa kali saya kemasukan pencuri. Ini mungkin kita berhusnudzan kepada Allah. Ada apa sehingga Allah mengizinkan pencuri terus-terusan masuk ke rumah kita? Coba pikir-pikir dulu. Mungkin kita belum bayar zakat, mungkin kita tidak pernah sedekah, mungkin kita beristri 2. Itu yang itu enggak masuk. Masa gara-gara beristri 2 masuk mencuri ke rumah, apa hubungannya? Kan enggak begitu. Banyak mungkin kesombongan kita, mungkin harta haram yang kita pelihara sampai Allah mengizinkan pencuri terus-terusan mengambil harta kita. Yang intinya semua kejadian adalah izin Allah. Dan mungkin kita sombong dengan tidak pernah menyerahkan rumah kita kepada Allah SWT. Masuk ke rumah tidak pernah baca bismillah. Ingat tuntunan masuk ke rumah itu, kalau mau aman rumah, jangan langsung assalamualaikum, kata Rasulullah, bacalah bismillah. Dengan bismillah 1 kalimat, rombongan syaitan, panglima syaitan yang membawa pasukan langsung terhadang. Kalau syaitan terhalang,
insya-Allah dari jenis manusia pun terhalang. Kalau keluar rumah disuruh lagi baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kita mungkin jarang baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Padahal dalam hadis sebutkan orang yang keluar dari rumahnya yang membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalimat itu keluar setiap kali keluar, tutup pintu bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Apa kata syaitan? Nabi yang bongkar, kita enggak tahu. Kalau kita tahu berarti kita setan. Kata Nabi, syaitan berkata, ya, dia telah diberi hidayah, dia telah dijaga, dan dia telah dicukupkan urusannya oleh Allah. Bagaimana kita bisa lagi mengganggunya dengan kalimah itu? Kadang-kadang kita enggak minta Allah, kita kunci dengan gembok macam-macam, taruh anjing di depan. Anjing ketemu pencuri, Pak. Kan lebih anjing pencuri daripada anjing. Pencuri bawa tulang, tinggal kasih ke anjing, mudah lewat. Kan mudah kan untuk menjinakkan anjing, tinggal kasih makan. Maka orang yang mudah dijinakkan dengan kasih makan itu model begitu semua itu. Itu begitu memang kehidupan. Percaya tidak percaya memang begitu kehidupan. Dengar apa? Asal kasih makan sudah diam. Urusan agama enggak berani tegah lagi, amar ma'ruf enggak jalan lagi. Yang penting kasih makan. Ya. Nah, itu tipe. Saya bukan bilang anjing orangnya, itu tipe anjing. Ya. Oh kasar kali Ustaz. Lebih kasar orang yang makan tadi, Pak. Ya, tidak peduli lagi dengan urusan apapun. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita lupa kalau rumah tidak dimasuki malaikat gara-gara ada anjing, maka hilanglah keberkahan. Karena para ulama, jumhur ulama mengatakan yang dimaksud malaikat tidak mau masuk kalau ada anjing adalah malaikat rahmah, malaikat pembawa keberkahan, kebahagiaan, kesenangan. Itu yang tidak mau masuk. Tapi malaikat yang menjaga amal, ya, menjaga amal itu nempel. Itu tidak peduli mau ada anjing mau tidak, tetap nempel. Karena begini, ada orang kadang-kadang berfikir simple. Oh begitu ya Ustaz, berarti kalau ada anjing malaikat enggak mau masuk. Lalu dia pelihara anjing, lalu dia bermaksiat dalam rumah. Dia maksiat dalam rumah, Pak. Lalu kita katakan kenapa? Malaikat enggak masuk, tenang aja, ada anjing luar sana. Kan betul, Pak. Ini kan model pikiran memang anjing betul kan pikiran kayak gini kan, Pak. Itu yang enggak mau masuk itu malaikat rahmah. Sedangkan malaikat penjaga amal itu tetap nempel, Pak, kapanpun dimanapun. Ada hadis yang mengatakan malaikat tidak mau masuk ketika kita berada di kamar mandi, ya, maksudnya sedang WC mandi ada, dan ketika sedang berhubungan dengan isteri atau keluarga. Tapi hadis itu pun didhaifkan oleh banyak para ulama. Hadis itu didhaifkan oleh banyak ulama. Ya. Nah, jadi oleh karena itu hati-hati pertama dengan menghadang malaikat dengan memelihara anjing. Yang kedua, malaikat benci, tadi sambungannya ini, maksud kedua setelah anjing, benda kedua yang paling malaikat benci ketika di rumah ada patung atau lukisan. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk. Rasulullah memakai huruf taukid, innal, sesungguhnya, benar-benar. Ini kalau sudah Rasulullah mengatakan berarti pakai huruf taukid. Kalau Rasulullah ngomong kan enggak perlu mengatakan betul, hai betul, kan enggak perlu begitu kalau Rasulullah ngomong. Kita ini yang perlu kalimat-kalimat begitu. Kenapa? Susah dipercaya orang. Kita ngomong sama orang betul, hai betul, com maklum, hai kata dia. Itu karena kita susah dipercaya. Kalau Rasulullah satu omongannya semuanya benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi kali ini Rasulullah memakai kalimat huruf taukid, inna, sesungguhnya, benar-benar malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung di dalamnya. Dalam hadis yang lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis suwar fil baiti wa naha an yasna' dzalik. Rasulullah melarang gambar-gambar di dalam rumah dan melarang untuk melukisnya atau membuatnya. Hadis riwayat Tirmizi.
Dalam hadis dari Ali bin Abi Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Alla tad'a timsalan illa tamastahu wala qabran musharrafan illa sawaitahu." Kata Rasulullah, jangan kau biarkan ada gambar, maksudnya di rumahmu, kecuali engkau segera menghapusnya. Dan jangan biarkan kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau meratakannya. Maksudnya jangan jadikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a suwar fil bait, yakni al-Ka'bah. Rasulullah ketika pertama sekali menguasai Mekah, lalu kemudian melihat ke dalam Ka'bah, dan di dalam Ka'bah ada gambar-gambar berhala. Memang dalamnya memang ada berhala dan ada gambar-gambar berhala. Lam yadkhul, Rasulullah tidak mau masuk ke dalam Ka'bah pertama sekali itu ketika menguasai Mekah. Wa amara biha fa muhayyad, lalu dia menyuruh seorang sahabat untuk menghapus semua gambar-gambar itu. Dan setelah itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, inna min asyaddin nas azaban yaumal qiyamah alladhina yushabbihuna bi khalqillah. Manusia yang paling berat disiksa oleh Allah di hari kiamat adalah mereka yang membuat atau menyerupakan sesuatu dengan makhluk Allah, membuat patung mirip ini mirip itu. Nah, kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha memasang tirai, annaha nasabat sitran fihi tasawir, Aisyah pernah memasang gorden di pintu rumah, dan di situ ada gambar, ada gambar-gambar makhluk hidup. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk ke dalam rumah. Begitu Rasulullah lihat, fanaza'ahu, lalu dicabut oleh Rasulullah, dipotongnya. Setelah dicabut oleh Rasulullah berkata, Aisyah berkata, qalat faqata'tuhu bisadatain, ku potong gambar tirai itu, gambar yang ada di tirai dipotong oleh Aisyah, lalu dibuat menjadi dua bantal. Gambarnya sudah terpotong, tidak lagi berbentuk makhluk hidup. Ali radhiyallahu anhu pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, sana'tu ta'aman, aku pernah melakukan kenduri, artinya membuat makanan, mengundang Nabi. Fada'autu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengundang mertuanya. Mertua diundang oleh Ali untuk makan di rumah. Ini kan berarti Rasulullah diundang ke rumah anaknya Fatimah. Faja'a, ketika Rasulullah datang, fadakhala, dan beliau masuk ke rumah, fara'a sitran fihi tasawir, lalu dilihatnya ada gorden dalam rumah yang ada gambar, fakharaja, beliau segera keluar. Waqala, lalu Ali terkejut. Ali mengejar mertua, Pak, keluar dari rumah kita. Bagaimana perasaan kita, Pak? Kita undang mertua, tiba-tiba mertua keluar, nggak mau masuk. Bisa bayangkan perasaan kita, Pak? Kalau belum jadi menantu susah membayangkannya. Jadi kemudian Ali nanya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau keluar dari rumahku? Kata Rasulullah, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi tasawir, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar di dalamnya. Malaikat enggak mau masuk. Rasulullah juga utusan Allah, maka Rasulullah ingin mencontohkan, aku pun tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar. Maka jemaah maka Allah, ini banyak sekali hadis-hadis tentang menyatakan masalah ini, ya. Kesimpulannya, salah satu amalan yang dibenci oleh malaikat selain daripada memelihara anjing, juga ada gambar atau patung di dalam rumah. Nah, ini perlu diperjelas. Kalau kita baca kitab-kitab fikih tentang masalah ini, itu diperjelas oleh para ulama, walaupun ada sedikit khilaf di dalamnya. Ada dua syarat utama. Jadi kita ambil dari banyak perkataan, ada dua syarat utama yang menyebabkan patung dan gambar itu terlarang. Kalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak mengapa. Yang pertama, berbentuk makhluk hidup. Jadi enggak semua patung, hanya yang berbentuk makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah hewan dan manusia.
Jin nggak masuk karena kita nggak tahu kayak mana bentuk jin. Ada yang punya patung jin Pak di rumah? Ada. Mendukun pun nggak ada. Jangankan kita yang bukan dukun, dukun aja nggak ada patung jin karena nggak tahu bagaimana bentuk jin sebenarnya. Jadi ini syarat pertama. Jadi nggak termasuk kalau patung atau lukisan yang berbentuk pohon, batu-batuan, tidak mengapa. Kan kita ada model patung-patung dari plastik bentuk pohon, pohon-pohon bonsai yang kita taruh di rumah, itu tidak mengapa. Kita ada batu-batu, itu tidak mengapa, tidak berbentuk. Tapi patung yang berbentuk makhluk hidup itu sudah masuk satu syarat, walaupun kecil-kecil. Bapak mungkin pernah beli yang terbuat dari plastik, ada dinosaurus, ada harimau, kan? Kita beli untuk anak. Tapi yang mau saya bilang dulu sebelum saya sambung, ini syarat pertama, itu sudah bentuk makhluk hidup, walaupun kecil. Nanti saya lihat di beberapa rumah itu ada tahun-tahun 2000-an ke atas, itu ada yang model beli yang dari kristal, bebek angsa, bebek angsa dengan keluarga besar, ada om situ, tantenya, ada macam-macam, ramai itu ditaruh di samping TV itu atau di toilet atau di ruang tamu. Berbentuk angsa betul memang. Nanti ada rumah-rumah orang kaya yang membuat kolam, ada kolam dalam rumah atau di depan rumah. Jadi dari pintu pagar itu sudah masuk dalam rumah, itu sudah dianggap rumah. Buat kolam depan rumah, nanti buat ada monyet keluar kencing. Ini yang buat bodoh enggak kira-kira? Dia mandi dengan kencing monyet tiap hari. Anaknya suruh mandi di kolam itu, ke mana nak? Gimana? Kayak mana gede? Mandi dengan kencing. Ada yang keluar dari mulut, apakah lumba-lumba, macam-macam dibuat. Itu sudah satu syarat, berbentuk makhluk hidup. Jadi enggak termasuk kalau pohon, bunga, yang plastik, batu-batuan, atau yang enggak berbentuk apalah, ada gambar Kaabah, gambar itu tidak mengapa. Syarat kedua yaitu ketika dimuliakan, ketika dihormati. Itu syarat kedua. Ada lukisan makhluk hidup, dia sama nih, patung lukisan, syaratnya sama. Ada lukisan, di dalamnya ada Pak Tani sedang kerja di sawah. Ada lukisan Pak Tani, Pak. Nampak tu Pak Tani, enggak panen-panen dari dulu kerja, dari tahun kerja, enggak panen-panen tu Pak. Banyak tu di sawah itu. Sudah masuk satu syarat. Yang syarat kedua, dimuliakan. Maksud dimuliakan, dihormati, dipajang di dinding, dibersihkan setiap Sabtu Minggu, ambil kemoceng betul ya Pak ya? Ambil kemoceng pegli. Lalu kemudian ada yang beli boneka-boneka tadi, beli boneka untuk anak-anak tadi, atau yang berbulu itu, panda, macam-macam, ada kucing, macam-macam. Itu begitu dimuliakan, jatuh ke dalam hukum haram, malaikat enggak masuk. Artinya kalau dua syarat ini enggak dapat, tidak mengapa. Contoh, ada patung tapi berbentuk makhluk hidup tapi enggak dimuliakan. Contoh, kita beli tadi mainan anak-anak Pak, yang dinosaurus, harimau, tapi kita kasih untuk mainan anak-anak, dipukul-pukulnya, diludahinya, dipiap tiga punya handom kan, dilap ngencesnya Pak, kemudian dicampak sana, diinjak sampai termencret-mencret tu barang tu. Itu tidak mengapa. Begitu juga boneka, dipukul sana, tidak mengapa. Lukisan juga begitu. Masuk syarat pertama, enggak masuk syarat kedua, lukisannya kita balik, pantatnya ke belakang, itu tidak mengapa. Berarti enggak kita muliakan. Kita aja yang perlu menyadari kita ni sehat apa enggak. Beli lukisan punggungnya ke belakang sini, itu enggak menghargai kan. Makanya kalau keset kaki permadani taruh di depan kamar mandi untuk kita lap-lap, ada gambar Ipi-Upin Maka Aros di situ, itu kita injak-injak tiap hari, enggak apa-apa, tidak mengapa, karena hilang syarat kedua. Sekarang coba pulang ke rumah ni sebelum azan ni, coba pulang ke rumah, jangan pulang sekarang maksudnya, habis maksudnya saya mau cukup, saya bilang terakhir maksudnya, pulang ke rumah, razia kembali rumah Pak. Jangan sampai selama 30 tahun malaikat ternyata enggak pernah masuk ke rumah kita, malaikat rahmah. Jadi jangan anggap remeh beli lukisan mahal-mahal hanya untuk menghadang malaikat. Makanya kenapa ribut mak isteri itu terusan gara-gara itu. Kenapa kesurupan enggak sembuh-sembuh gara-gara itu. Kenapa anak
batat, bandel, tunggang, keluar perip gara-gara itu. Malaikat enggak memberi rahmat. Baik, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.